Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Yadiansyah, Eskomenkom, CHA. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga kelompok kami bisa mempresentasikan materi kami, yaitu sistem manajemen pengiriman paket. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Manar Makeri, Senadi Manirawan Day dengan NPM 24621 014. Dan rekan kelompok saya Chandra Agustina Zahra dengan NPM 24621 Kami dari Universitas Hafiz Papua, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Sistem Informasi. Sekarang kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Dengan pesatnya pengembangan e-commerce dan kebutuhan pengiriman yang semakin meningkat, memerlukan sistem yang dapat mengelola paket secara efisien. Sistem tradisional yang manual seringkali mengalami kendala seperti kesulitan menyelesaikan status paket, antrian yang tidak teratur, perhitungan harga yang tidak konsisten, dan pencatatan yang rentan error. Oleh karena itu, kelompok kami mengembangkan sistem digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sebelum mulai ke codingannya, mari kita ketahui dulu materi-materi apa aja sih yang kita gunakan untuk codingan kita nanti. Yang pertama ada array untuk inisialisasi statis, sistem menu, dan juga tabel pencarian. Selanjutnya ada materi struct untuk organisasi data paket. Selanjutnya ada materi linked list untuk manajemen dinamis. Selanjutnya materi yang pasti kita gunakan ada queue untuk pemrosesan paket FIFO, yaitu first in first out. Lalu ada materi manipulasi string untuk pengolahan teks lanjutan. Selanjutnya ada materi sorting di mana metode yang kita pilih yaitu bubble search untuk pengurutan berdasarkan berat. Selanjutnya ada materi searching di mana metode yang kita gunakan yaitu linear search untuk pencarian nomor pelacakan. Selanjutnya ada materi-materi tambahan seperti manajemen buffer input untuk penanganan input yang aman. Selanjutnya ada dynamic memory allocation atau manajemen memori dinamis yang digunakan untuk mengalokasikan memori secara dinamis menggunakan malloc dan free saat membuat queue baru dan menambah node baru ke dalam linked list. Lalu ada conditional logic and switch cache yang digunakan untuk perhitungan harga berdasarkan tujuan dan juga menu. Lalu yang terakhir ada format output untuk penyusunan tabel yang rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingannya dengan aplikasi Codeblocks. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasinya. Lalu jika ada tampilan seperti ini, kita pilih saja create a new project, console application. Nah, satu kali klik langsung kita tekan enter aja di laptop. Enter sampai dengan ada project title. Kita namakan saja struktur data final project. Enter sampai dengan ada tampilan file yang kita namakan tadi struktur data final project. Di bawahnya ada searches dan ini kita klik 2 kali. Nah, yang di mainnya ini kita klik juga 2 kali. Pokoknya yang searches tadi diketik 2 kali sampai dengan muncul mainnya. Nah, ini kita hapus. Kita akan memakai 4 include. Include pertama yaitu stdio_h yang digunakan untuk input data standar. Lalu include yang kedua ada string h yaitu manipulasi string data teks. Lalu include yang ketiga stdlibh untuk alokasi memori dinamis untuk nanti linked list dan queue-nya. Lalu include terakhir yang keempat ada include stdbolh untuk tipe data boolean seperti searching dan sortingnya. Oke, langsung saja kita ketik. Nah, kalau kita sudah ketik seperti ini, selanjutnya kita akan membuat struct untuk penyimpanan data paket. Nah, selanjutnya kalau kita sudah selesai mengetik struct untuk penyimpanan data paket, kita akan lanjut mengetik codingan untuk node linked list.
case dalam integer main ini berfungsi sebagai menu pilihan yang memungkinkan pengguna memilih operasi yang ingin dilakukan. Jadi, setiap case itu mempresentasikan satu fitur dari sistem manajemen paket. Lalu, apa sih hubungan case dengan fungsi void? Nah, setiap case memanggil fungsi-fungsi void yang telah didefinisikan sebelumnya. Seperti di case 1 atau case pertama, mereka ini memanggil void new package. Lanjut ke case kedua, mereka memanggil void display queue. Lalu di case ketiga, mereka memanggil void search package yang nantinya kita akan memasukkan tracking number. Lalu lanjut ke case keempat, mereka itu memanggil void sort package by weight yang nantinya display queue ini digunakan untuk menampilkan data paketnya. Lanjut ke case kelima, mereka memanggil void update package status yang nantinya kita akan masukkan tracking number dan status barunya. Lalu mereka juga menggunakan atau memanggil void clear input buffer. Selanjutnya di case 6, mereka memanggil void dequeue yang nantinya display package detail ini akan memunculkan satu persatu data paketnya. Lalu di case 7, mereka ini tidak memanggil void apapun, melainkan mereka langsung bermain di dalam case-nya. Seperti itu. Jadi, setelah mengetahui itu, mari kita langsung running programnya. Nah, di sini kita akan coba untuk running programnya. Bisa langsung mengetik F9 di laptop, atau kita ke build and run. Nah, kita akan tes ke pilihan pertama. Sini kita PKT 007, ngirimnya pecan, penerimanya Galang, dengan tujuan yang kita akan tes selain dari 5 destinasi yang sudah kita pastikan harga per kilonya. Jadi kita akan tes Makassar dengan berat 2 kilo. Lalu di sini kita akan mencoba metode pembayaran online, karena berarti kan kalau destinasi lain 1,5 itu 15.000, dikali 2 kan 30.000. Jadi harusnya kalau kita pilih yang online itu masuk ke sistemnya 30.000. Nah, betul ya. Biaya layanan paket dihitung sistem 30.000, paket berhasil ditambahkan ke sistem. Nah, kita akan coba ke pilihan ketujuhnya, hitung total pendapatan. Apakah otomatis bertambah di total pendapatannya atau tidak? Nah, di COD 173.000 dan di online 64.600, berarti bertambah 30.000 karena sebelumnya yang online itu hanya 34.600, sehingga total seluruhnya jika kita tambahkan paket yang baru kita tambahkan tadi menjadi 237.600. Oke, karena kita sudah memilih pilihan pertama dan ketujuh, maka kita lanjut ke pilihan kedua. Nah, untuk paket yang barusan kita masukkan juga berhasil dimasukkan ke dalam antrian ya. Lanjut kita ke pilihan ketiga. Kita coba PKT 003. Nah, di sini ada detail paketnya, detail datanya, dari nomor trackingnya, pengirimnya siapa, penerimannya siapa, sampai dengan statusnya. Oke, kita akan lanjut ke update status paket. Oke, kita akan coba ke update status paket dulu ya, nomor 5, biar acak juga nih. Kita masukkan nomor tracking PKT 001. Nah, status barunya kita akan masukkan dalam pengiriman, karena sebelumnya itu dalam proses. Status paket PKT 001 berhasil diupdate menjadi dalam pengiriman. Nah, kira-kira betul atau tidak ya? Kita langsung melihatnya dari pilihan nomor kedua. Nah, PKT 001 kita lihat dalam pengiriman, berarti berhasil.
Nah, kita coba urutkan paket berdasarkan beratnya dulu deh. 4. Nah, di sini otomatis ya, di beratnya bisa kita lihat dari kecil ke terbesar. Oke, setelah itu berarti sisa satu pilihan, yaitu pilihan nomor 6, proses paket berikutnya. Kita akan mengklik 6. Nah, di sini paket yang pertama muncul PKT004 karena sebelumnya kita mengurutkan paketnya berdasarkan berat. Jadi muncul detail paket dari berat paling ringan ke paling besar. Oke, coba kita tes nomor 6 lagi. Oke, PKT2 sesuai dengan yang ini. Nanti akan memunculkan satu persatu sampai habis, sampai dengan PKT005. Oke, kita coba yang keluar. Maka tampilannya akan seperti ini. Tidak ada pilihan lagi yang bisa kita pilih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kalau sistem ini didemokan di aplikasi menggunakan Figma. Nah, kita menggunakan Figma untuk gambaran aplikasinya nanti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang webnya atau aplikasinya. Dan lanjut saja, kita langsung login dan kita akan tambah paket baru. Masukkan nomor tracking, nama pengirim, nama penerima, tujuan, dan berat. Next. Tinggal pilih metode pembayaran, atau mau pilih cash, on delivery, atau COD, atau tidak on payment. Saya di sini akan pilih cash on delivery. Sini akan tertera daftar atau harga yang ditambahkan atau akan dihitung secara manual, dijumlahkan oleh jasanya, oleh pesanannya, atau biaya layanan akan digabung semua dan pembayaran akan di sini. Sedangkan kalau di online payment itu akan dihitung secara otomatis, walaupun sama saja tapi beda di cara perhitungannya. Karena kalau di cash on delivery itu beda. Kita akan langsung tambahkan paket sudah terterima. Sekarang kita kembali sini. Setelah itu lanjut ke daftar paket. Di sini kita akan lihat ada banyak berapa saja paket yang sudah terdaftar. Entah mungkin dalam proses, diterima, dalam pengiriman gitu. Sini sudah ada sekitar 7 pilihan paket. Selanjutnya kita akan cari paket. Ini kita akan cari paket 003. Apakah masih ada? Ya, masih ada. Ini ada dalam pengiriman, artinya dalam perjalanan untuk menuju ke tujuan, ke tempat. Ini beberapa cukup jauh juga ya. Selanjutnya kita akan urutkan paket berdasarkan berat. Di sini akan diurutkan berdasarkan berat dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu 5 kg. Betul. Di sini mulai dari paket 004 yang paling ringan dan paket 005 yang paling berat. Selanjutnya ke update status paket. Di update status paket ini kita tersedia beberapa paket yang tadi saya jelaskan. Ada yang dalam proses, ada yang dalam perjalanan ataupun yang diterima. Sini saya akan mengupdate status 001, yaitu status barunya itu diterima. Tinggal go. Nah, paket sudah diupdate jadi dalam pengiriman. Kita tinggal kembali dan periksa, yap, dalam pengiriman. Sini kita akan kembali dan lihat di proses paket berikutnya. Di sini akan tertera beberapa paket yang sudah diproses ataupun begitu di mana ya. Jelaskan diterima, dalam pengiriman dan lain-lain gitu. Oke, kita akan kembali dan jelaskan tentang hitung total pendapatan. Di sini di hitung total pendapatan ada yang COD dan juga ada yang online. Di COD itu kita hitung secara manual ataupun biasanya kita hitung menggunakan kalkulator atau semacamnya. Kalau online itu kita menggunakan sistem yang akan otomatis terhitung dengan sendirinya. Tapi kalau COD kita akan hitung sendiri. Kita yang akan tentukan DP harga karena dari itu biaya dia punya biaya perjalanan, biaya bensin dan lain sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saya penjelasan saya.